Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya kepada sahabat-sahabat tani maupun pemula ataupun sudah pro. Saya sekarang mau bahas masalah susu ya. Mau kasih penjelasan mengenai susu dan micin. Sebelum saya bahas, saya pun minta maaf ya kepada Anda semua kalau ada cara tutur kata saya kurang sopan ataupun cara ngomong saya ini agak berlepotan. Saya minta maaf ya. Karena saya baru pertama kali berhadapan dengan kamera ya. Gitu. Jadi saya pun membahas masalah ini pun tanpa lihat skripsi, langsung ya. Apa yang saya tahu ya. Yang saya bahas sekarang ini masalah susu dan micin dan masalah pupuk ya. Tidak mengenai racun ya, mungkin racun, mungkin video yang lainnya ya. Oke. Kadang-kadang orang banyak tanya, apakah susu dan micin cukup untuk menggantikan pupuk? Jawabannya tidak. Bisakah susu dan micin bisakan menggantikan pupuk urea? Jawabnya iya. Saya menggunakan susu dan micin itu untuk menggantikan pupuk urea ya. Untuk menggantikan pupuk urea. Tetapi pupuk Posca dan pupuk ZA saya tetap menggunakan. Saya menggunakan susu dan micin, bisa dikatakan sasa ya. Susu Indomil, ini susu Indomil warna putih, jangan cari warna coklat ya. Warna putih. Saya menggunakan susu dan micin lebih kurang 5 bungkus ya. 2 sendok sasa untuk 16 liter per tangki. Jadi saya menggunakan bahan ini untuk menyemprotkan ke padi ya. Padi tanamannya dalam sekitar 7 hari, 20 hari, dan 30 hari. Jadi saya 3 kali aplikasi. Habis kita menggunakan susu dan micin, dalam masa 7 hari itu sudah kita semprotkan antara susu dan micin. Masih ingat kan? Susu ini susu kental manis ya. Kalau saya pakai Indomil 5 bungkus, untuk ini 2 sendok ya. Untuk 16 liter per tangki. Dalam masa 7 hari. Nyemprotnya itu lebih bagus ya. Jam 6 ataupun jam 7 pagi. Kalau sore jam 4 ataupun jam 5 ya. Itu lebih bagus cara penyemprotan ya. Kalau di pagi hari bagusnya tuh waktu umbun-umbun tuh di atas pucuk. Umbun-umbun di atas pucuk itu lebih bagus untuk menggunakan media susu dan micin ya. Kalau sore itu waktu matahari mau agak terbenam gitu, 4 dan 5 itu lebih bagus. Ini dalam masa 7 hari ya. Saya menceritakan masa pupuk dulu ya. Dalam masa 10 hari
saya menggunakan pupuk cantik ya. Nah, ini pupuk cantik. Pupuk cantik ini gunanya apa? Pupuk cantik ini beratnya 1 kilo ya. Pupuk cantik ini saya beli dengan harganya 17.000. 17.000 ya. Kenapa saya pilih pupuk cantik? Karena di sini ada kalsium amonium nitrat. Mananya di sini untuk nitrogen dia ada 27%, 12% plus 12% CEO ya. CEO. Oke. Kenapa saya gunakan pupuk cantik ini? Karena pupuk cantik ini adalah pupuk kalsium. Pupuk kalsium amonium nitrat. Buatan RSM nih ya, Ingro. Dia ini adalah bahannya yang bermutu tinggi. Dikenal pupuk ini di seluruh dunia. Karena pupuk ini pun sudah berpengalaman ya, lebih 100 tahun ya dalam produksi teknologi pupuk paling mutakhir ya, dan canggih di seluruh dunia. Manfaat pupuk ini menggunakan pupuk cantik pada tanaman, yang pertama bisa menyediakan nitrogen dengan efek langsung dan tahan lama. Yang kedua, menyuburkan tanah yang bermasalah dengan keasaman. Yang ketiga, memperkeras buah dan mencegah buah pecah-pecah, mencegah infeksi jamur. Yang empat, mencegah infeksi jamur. Yang lima, mencegah penyakit busuk pangkal dan ujung buah. 6, meningkatkan pertumbuhan akar. Nah, kan bagus, nitrogennya 27%. Jadi kalau saya menggunakan ini ditabur bisa, disemprot bisa ya. Jadi dalam masa 10 hari usia padi, saya sudah menggunakan 6 sendok makan ya, 6 sendok makan untuk saya semprot ke padi ya dalam masa 10 hari ya. Jadi untuk interval dia ini saya menggunakan setiap saya menggunakan media susu. Setiap saya gunakan media susu dan micin selang 3 hari saya menggunakan pupuk ini ya. Kalau kalian atau anda semua susah mencari pupuk seperti ini, Anda bisa cari pupuk NPK. NPK yang Q-Vita ya. Di situ ada kalsium. Yang penting ada kalsium nitrogennya tuh diambil aja gitu. Dalam masa usia vegetatif ya. Dalam masa usia vegetatif bisa kita gunakan ya untuk menambah-nambah ya. Jadi kita jangan mengharap ke susu tok. Susu tetap kita gunakan pada 7 hari, 20 hari, ataupun dalam 30 hari, 3 kali aplikasi. Dan pupuk ini ataupun NPK bisa kita gunakan dalam 10 hari, 23 hari, ataupun 33 hari ya. 3 kali aplikasi ya. Selang 3 hari kita sudah menggunakan ini 6 sendok. Terus kita semprotkan. Itu untuk menggantikan pupuk urea ya. Kalau pupuk Posca dan ZA itu tujuannya untuk buah ya, untuk bobot buah, untuk moncong buah. Itu kita menggunakan pupuk tersebut ya. Tapi kita tidak banyak menggunakan, seperti lahan saya garap sekarang ini kan lebarnya 150 meter gitu ya. Jadi saya menggunakan sedikit saja ya, sekitar 30 kilo, 15 kilo Posca dan 15 kilo ZA. Nah kan, jadi 15 kilo. Jadi saya tetap menggunakan itu ya, tidak menggunakan susu. Susu untuk mengganti urea ya, jangan salah paham ya. Susu untuk menggantikan urea.
Kenapa saya buat video ini? Karena dalam YouTube channel Petani Pemula BCBT ada 2 video yang selalu ditonton oleh pihak-pihak tani ya, yang pihak-pihak nggak tahu lah, ya penting kalau lihat susu itu pasti orang-orang membutuhkan urea ya. Kedua film itu udah mencapai 2000 lebih tontonan ya. Saya buat videonya 40 video yang memang video yang selalu diburu, video tentang susu ya. Apalagi sekarang susu kan, susu. Apalagi sekarang pupuk urea kan angel. Susah kita untuk mencari, harganya pun mahal gitu. Apalagi pemerintah sekarang kan kurang mengeluarkan pupuk urea sekarang yang biasa ya. Sekarang banyak diedarkan di toko-toko itulah pupuk yang non subsidi. Tahu sendiri kan harga pupuk non subsidi itu ada yang 900, ada yang 800, ada yang 415, tergantung kepada kualitasnya ya. Jadi apa yang saya buat ini semua saya pun sudah nekat ya. Sudah nekat. Saya pasrah aja lah gitu. Karena kalau kita ikutkan pupuk pun modal petani itu pun tidak pulang kembali ya, karena semakin mahalnya harga racun ataupun harga pupuk dan penjualan padi pun tidak seimbang, kadang naik kadang turun, biasalah namanya kita petani ya. Saya pun bukan begitu pengalaman masalah tani ya, saya baru 1 tahun berkecimpung di dalam tani. Jadi semenjak saya berkecimpung ke dalam tani, rupanya apa yang saya bekerja itu mengikut cara lama, tidak nuntut cara orang-orang yang terdahulu daripada kita. Orang-orang yang sudah dari kecil dalam bertani, mereka tetap menggunakan cara-cara yang memboroskan gitu ya. Jadi di sini saya buat eksperimen dalam satu sawah. Untuk saya menggunakan media susu dan micin. Untuk saya eksperimen dulu ya. Jadi alhamdulillah kelihatannya ada hasil ya. Tapi kalau kita menganggap menggunakan susu tok memang tidak ada hasil. Kita harus menggunakan seperti saya katakan tadi. Kita harus menambah nanti dengan pupuk seperti ini ya, ataupun pupuk MPK. Kalau MPK itu ada 2 jenis dia ya, yang vegetatif dan generatif ya. Mungkin pupuk MPK itu dalam 1 kilo ini nggak salah saya 40.000, ada 35.000 tergantung pada kualitas ya. Saya alhamdulillah dapat pupuk ini 17.000 ya, tapi sekarang pupuk ini susah dicari. Saya dapat 2 bungkus alhamdulillah. Saya tidak membahas ini masalah racun dan fungisida ya. Sekarang sawah saya pun sudah usia 20 hari ya. Dalam masa 19 hari ya. Dalam masa 19 hari itu nanti saya akan menggunakan, dalam masa 20 hari saya akan turun ke sawah dan menggunakan media susu lagi ya. Menggunakan media susu dan Ajinomoto. Tapi sekarang ini saya akan buat oplos 1 kali ya. Antara pupuk cantik ini, saya menggunakan 6 sendok. Saya akan campur dengan susu 5 bungkus, susu Indomil 5 bungkus, dan saya gunakan micin 2 sendok untuk 16 liter per tangki ya.
untuk 16 liter per tangki, jadi saya tidak 2 kali semprot. Mungkin setting ada waktu ya, mungkin kecapean. Dalam usia padi 20 hari saya sudah menggunakan media-media seperti saya tunjukkan tadi ya. Gitu. 20 hari ataupun 30 tetap sama. Saya tiga bahan ini dalam tiga bahan ini dalam satu tangki terus saya akan semprotkan ya. Jadi saya tidak menggunakan lagi hari tanggal 23 hari 24 hari nggak usah. Saya gunakan oplos 1 kali terus ya. Antara susu, micin dan pupuk cantik. Kenapa saya pilih pupuk cantik? Karena di sini ada 20% nitrogen plus 12% CEO ya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata-kata saya kurang berkenan atau tidak suka didengar, saya minta maaf ya, karena saya baru kali pertama pun buat live seperti ini ya, berhadapan dengan kamera. Saya pun tidak tahu apa yang saya mau jelaskan. Saya apa yang tahu apa yang saya buat. Yang saya buat sekarang alhamdulillah kelihatan hasil, gitu, kelihatan hasil ya. Apa tadi yang bahan yang saya gunakan ini adalah inilah bahan-bahan untuk menggantikan pupuk urea. Tapi kalau pupuk Posca dan ZA itu tetap saya menggunakan ya, tapi tidak banyak. Biasa saya gunakan 1 kintal, sekarang saya menggunakan 30 kilo ya. Oke ya, itu saja yang saya dapatkan. Ya, semoga video ini bisa jadi manfaat ya kepada petani-petani pemula yang bisa berkecimpung ya, bagi petani-petani yang selalu boros. Ya, apa salahnya dicoba ya. Kalau takut rugi coba terlalu banyak lahan, coba sedikit saja gitu ya. Gitu. Kalau saya berani coba karena saya sudah buat prakteknya, saya sudah buat hasilnya ada ya, gitu. Oke, kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa ikutin terus saya terus. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau ditanya silahkan di komen dan di like ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke lah, ini saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam Nusantara.